Maghrib makan, kenyang, ngantuk dah. Badan sudah tidak bersih lagi, ya, apalagi sudah berhadas, koler-koler lah sudah. Tahu koler ya? Hah? Tahu kah? Nah, itu berarti paham juga ini orang Jawa nih. Orang Jawa apa? Koler bahasanya apa? Tidak ada, sama aja. Malas bahasa Jawa apa? Males, sama aja ya. Nanti aja sudah aku sholat malam aja kan boleh aja, tidak apa-apa juga, yang penting bukan di waktu hurmah. Wah, akhirnya dia tidur. Iya, bukan di waktu hurmah. Kamu ketika tidur itu yang masalah. Kecuali kamu tidak tidur, tidak makruh. Kamu tidak tidur. Kau kerjakan di tengah malam sebelum fajar kadhib. Kalau sudah fajar kadhib makruh juga meskipun tidak tidur. Ini sudah kita bahas ya. Masalah pembagian waktu sholat. Ini masalahnya bukan menundanya, tidurnya yang dipermasalahkan. Kenapa kau tidur belum sholat isya? Nanti aja aku sekalian sholat tahajud. Nah, salah lagi nih. Sekalian sholat tahajud. Ini kata-kata yang kurang tepat. Ya, kenapa? Kenapa coba? Salahnya di mana? Karena dia tidur sebelum sholat isya. Masalahnya di situ. Kemudian ketika dia bangun, dia sholat isya. Sholat isyanya setelah tidur, bukan tidur yang setelah sholat isya. Kemudian dia ingin sholat tahajud, bisa enggak itu? Tidak bisa. Kenapa? Kalau sholat malam boleh. Kenapa tidak bisa sholat tahajud? Karena tahajud itu tidurnya setelah sholat isya. Sholat isya dulu, baru tidur. Bukan tidur sebelum sholat isya. Meskipun bangunnya jam 2, jam 3, ya, sepertiga akhir malam. Jam 3 bangun, jam setengah 4. Ini waktu-waktu yang baik. Tetap itu bukan sholat tahajud bagi dia. Aku tidur kok. Ya, masalahnya kamu tidurnya sebelum sholat isya. Ya. Ketika dia kerjakan sholat isya misalkan jam 1 malam, makruh tidak sholat isyanya? Makruh tidak? Tidak. Tidak. Jam 2 tidak, karena belum fajar kadhib. Kalau fajar shadiq sudah subuh tuh. Belum fajar kadhib. Fajar kadhib kurang lebih sekitar 20 menitan. Sekitar itulah. Jadi jangan dekat-dekat subuh kalau kita sholat isya. Ya, di atas setengah jam lah. Di atas setengah jam itu cari aman. Jadi akhir waktu sholat isya yang aman dari kemakruhan ya, itu setengah jam kurang, setengah jam sebelum masuk subuh ya. kurang lebih anggap kita pelaksanaan isyanya 5 menit ya, belum juga masuk 20-an ya kan, sisa 25. Anggap sama wudu-wudunya ya, anggap 10 menit pas 20, pas fajar kadhib itu kurang lebih ya. Jangan tidur sebelum sholat isya, ini yang pertama ya. Berarti habis maghrib dia tidur. Ini tidak baik, waktu yang tidak baik tidur. Kedua, dan ini yang paling banyak nih, setelah sholat subuh. Wah, ini yang paling enak nih waktunya nih. Habis sholat subuh pulang, wah, hujan-hujan lagi kan. Enak ini, apalagi sholat subuhnya cepat. Jadi waktu masih lama. Mau kerja, wah masih lama ini, bisa nih. Memadar dulu kata orang Banjar. Apalagi kaum nyaman benar ini.
Mau madar dulu, capek kan. Ah, kita mau madar dulu ya. Makruh nih ya, tidur makruh setelah sholat subuh sampai waktu subuh selesai ya, sampai isyraq silakan, mau tidur di situ silakan. Tapi kata ulama tetap tidak baik tidur di waktu duha, tidak bagus. Jadi meskipun sudah isyraq itu masih tidak bagus sebenarnya ya. Jadi kalau bisa lewatkan dulu seperempat siang pertama, seperempat awalnya lewatkan, baru tidur silakan. Nah, jadi ditahanin aja. Dia biasanya hilang aja kok. Dia memang beratnya itu yang sebelum isyraq itu, sebelum terbit matahari itu super berat itu nahannya. Setan tuh tidur kata setan. Berat, tapi coba kita pertahankan itu, kita lawan ya. Sampai terbit matahari hilang nanti itu kantong itu. Hilang itu. Ya. Bisa tahan matanya nanti. Dan ini kalau sudah terbiasa susah dihilangkan ini. Penyakit tidur habis subuh. Ya. Kalau sudah terbiasa, berat. Harus dilawan. Dan ini yang paling buruk. Ini yang paling buruk dari semua waktu tidur, yang paling buruk ini. Habis subuh bisa bikin fakir nanti. Ya. Kurang berkah nanti, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya mendapatkan keberkahan di pagi hari. Rasulullah secara khusus, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi mereka. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Tidur orangnya gimana dapat keberkahan? Ya. Ini usahakan jangan tidur setelah subuh, kecuali sakit apa. Dan kalau bisa yang lain-lain itu dibangunin juga, anak, istri. Tapi kalau suka alasan, ini repot sudah. Alasan aja. Aku tidurnya terlambat, aku ngurus anak, aku habis ngerjakan rumah, seumur hidup tidur terus nanti. Tidak mau ngalah. Ya. Lawan, meskipun kita tidurnya terlambat. Jam 1, jam 2, kan berat itu. Lawan tetap. Sebisanya ya. Nah. Terus di antara waktu yang tidak baik untuk tidur ba'dal asar. Ya. Setelah asar. Jadi ini dihindari. Setelah salat Isya, sebelum salat Isya. Maksudnya setelah salat Maghrib berarti ya. Habis salat Maghrib dia tidur sebelum salat Isya, tidak bagus. Kedua, habis salat subuh, tidak bagus. Sampai waktu subuh habis silakan tidur, tapi kalau bisa dilanjutkan, jangan tidur sampai habis waktu seperempat pertama ya. Bikin malas itu, tidur di waktu itu bikin malas, bikin berat badan. Orang kalau suka tidur pagi itu malas nanti di siang ya, lembek ya. Kurang tenaga. Harinya itu kurang menyenangkan ya, kurang segar. Banyak pekerjaan yang terlambat ya. Tapi kalau dari pagi dia sudah hidup, sudah mengerjakan ini, sudah melakukan kegiatan ini, kegiatan sudah banyak yang selesai. Orang belum selesai dia sudah selesai. Ya. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 waktu dihindari. Setelah maghrib, sebelum salat Isya, setelah salat subuh, dan setelah salat asar. Jangan tidur kecuali sakit ya, kecuali memang tidak sanggup lagi. Jangan dijadikan kebiasaan. Dan juga makruh kongko-kongko setelah Isya. Kongko di warkop, kongko kopi sama serokok lagi. Ya.
Jadi kebiasaan jangan. Ya. Illa fi khair. Ini habis sholat isya ya. Illa fi khair. Kecuali dalam kebaikan. Silakan. Contoh kayak sekarang kita ini kan kongko nih. Kongko nih. Kongko dalam kebaikan. Bahas ilmu tidak masalah. Ya. Yang dalam kebaikan-kebaikan boleh. Menyambut tamu. Cerita-cerita boleh. Atau dia sama istri menghibur istri. Kongko-kongko dengan istri tujuannya untuk membangun komunikasi. Memperbaiki rumah tangga. Menjaga hubungan, keharmonisan, boleh. Yang penting ada kebaikan di situ, ada nilai kebaikan, boleh. Tapi kalau kongko-kongko begitu-begitu saja, makruh. Nopar, makruh enggak kira-kira? Habis isya, makruh berarti. Ya. Kecuali ada ceramahnya bolehlah. Oh, diisi majelis kan. Jadi antara babak pertama, babak kedua, kultum dulu kan ada ustadznya, aman sudah itu. Ya. Yang penting ada kebaikannya aman, ya. Tidak masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menceritakan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang Bani Israel ya kepada para sahabat itu sampai tengah malam, sampai dekat subuh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak apa-apa karena kebaikan. Jadi kalau majelis tidak apa-apa, mau sampai jam 11, 12, 13, 14 tidak masalah. Nyambut tamu juga bagian daripada kebaikan. Menjamu tamu boleh, silakan, tidak apa-apa sampai berlarut-larut. Ini kenapa? Ada apa dengan setelah sholat isya? Ada apa? Ya, kenapa harus dijaga? Karena itu penutup hari. Penutup hari. Habis isya sudah. Ada lagi tidak sholat setelah isya? Tidur kan habis itu? Terakhir dah. Pembersihan selesai sudah. Jangan dikotori lagi. Kita kan dalam satu hari satu malam dibersihkan terus. Ya kayak mandi lah, anggap mandi. Kita bayangkan mandi, subuh mandi, apalagi zuhur mandi, bersih, segar. Habis subuh main-main ya masih tidak apa-apa, nanti mandi lagi soalnya. Ya. Habis zuhur main-main, tidak apa-apa, keringatan sampai kotor misalkan, tidak apa-apa, nanti mandi lagi asar. Ya. Habis asar main-main lagi sampai keringatan, ya tidak apa-apa, karena mandi lagi nanti maghrib. Ya, habis maghrib misalnya dia main-main sampai kotor, sampai bendaki, nanti mandi lagi juga isya. Setelah isya kita larang nih anak, jangan main-main. Tidak ada mandi lagi soalnya. Kamu kalau mandi, kalau kamu main-main kotor, ini tidak ada lagi mandi sudah. Makanya dijaga. Ya seperti itulah sholat. Ya, seperti itulah sholat. Kita sholat diampuni oleh Allah Taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara subuh ke zuhur, antara zuhur ke asar, antara asar ke maghrib, antara maghrib ke isya. Habis isya tidur dah. Belum tahu lagi ini subuh sempat atau enggak. Sudah jaga-jaga. Di antara yang bisa membuat kita terkotori tanpa kita sadari adalah obrolan. Duduk berdua sama obrol. Ngomong. Kena ghibah, kena dusta, kena ini, kena macam-macam, kotor lagi. Ya. Padahal sudah bersih. Habis itu tidur, kotor tidurnya. Tidurnya enggak baca doa lagi. Lengkap sudah. Ya, makanya tidur itu sangat dianjurkan untuk berdoa, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu masalahnya ya, masalah utamanya di situ. Kenapa sih habis isya aja yang dipermasalahkan di sini? Ya, sebelumnya gimana? Sebelum boleh kita ngobrol-ngobrol. Masalahnya di waktu setelah isya ini, waktu terakhir tidak ada lagi sholat setelahnya. Habis itu kamu tidur.
Ya. Nah, makanya kalau di Hadramut habis Isya itu jarang sekali acara. Kalau di Hadramut yang di Terim jarang habis Isya acara. Kalau di sini habis Isya rata-rata acaranya. Ya. Termasuk majelis-majelis jarang di sana habis Isya. Sana majelis habis maghrib, habis subuh, habis asar paling banyak. Rauhah disebutnya. Rauhah habis asar. Nah, di Darul Mustafa itu pun maulidnya habis maghrib, habis Isya itu tambah sedikit saja palingan ceramah-ceramahnya, ya, tidak lama. Nah, jadi intinya kita setelah selesai sholat Isya dijaga, jangan sampai terkotori, intinya begitulah, terkotori oleh dosa maksudnya, terkotori oleh dosa, hindari kongko-kongko yang bisa membuat kita tidak sadar terjerumus di dalam dosa. Nah, acara jamu tamu kawinan malam sampai jam 1 misalkan, jam 2, gimana, makruh itu tidak nih? Tidak ada makruh karena jamu tamu ya, emang acara kawinan samar biasanya. Tapi kalau udah karu-karuan sudah di dalamnya, ya, nah, ini makruh bahkan bisa haram kalau ada kemungkaran, haram. Jelas ini ya. Masuk ke permasalahan berikutnya, masalah hukmu man madda shalah hatta waqa'a juz'un minha kharijal waqt. Masalah memanjangkan sholatnya dia panjangkan, dia lama-lamakan sampai keluar dari waktunya. Dia sholat di dalam waktu. Dia sholat misalnya masih di waktu zuhur, kepanjangan sholatnya masuk asar. Ya, ini hukumnya apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama, dan ini berkaitan dengan sebelumnya ya, yang kita bahas pembagian sholat. Jadi berkaitan dengan itu. Kalau itu tidak paham, ini bisa tidak paham nanti. Jadi harus paham dengan pembahasan yang sebelumnya, yang waktu fadilah, ya, waktu ikhtiar dan seterusnya. Khususnya waktu hurmah. Ini berkaitan sekali dengan waktu hurmah. Nah, yang pertama, ya, taratan yabgha min al-waqt qadar ma yaz'u shalah bi sunaniha. Ini yang pertama. Yang pertama, ketika dia memulai mengerjakan sholat di waktu sholat, itu waktunya yang tersisa cukup untuk mengerjakan sholat beserta sunnah-sunnahnya, cukup sekali. Rukun dan sunnah-sunnahnya cukup. Contoh, kita sholat zuhur 4 rakaat. Zuhur berapa rakaat? 4. Beserta sunnah-sunnahnya. Artinya kita baca surah di situ, tasbihnya kita baca saat ruku 3 kali, tidalnya zikirnya kita baca, semua sunnah kita perhatikan, ya. Itu cukup. Contoh misalkan 15 menit cukup enggak? Cukup 15 menit itu sangat cukup. Kita lihat jam misalkan 15 menit lagi asar misalkan, ya, atau sekalian setengah jam aja lah, setengah jam sangat cukup itu ya, setengah jam lagi asar. Ini ketika kita mengerjakan sholat zuhur
cukup untuk rukunnya dan sunnahnya. Jelas ya? Ini masalahnya nih. Salat nih kita nih. Allahu Akbar. 30 menit lagi masuk asar. Kemudian kita panjangkan ini salat. Baca surah Al-Baqarah misalkan. Ya, dipanjangin. Sunnah-sunnahnya ditambahin, dipanjangin pokoknya salatnya ini. Ya, doa di sujud terakhir misalkan dia taruh situ lama-lama sampai ada yang keluar dari waktu. Contoh ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dia cek jam 1 menit yang lalu asar. Berarti masuk itu, ada yang masuk di dalam waktu asar, mungkin 1 rakaat terakhir atau mungkin pas sujudnya. Yang jelas tidak semua praktek sholat zuhurnya di dalam waktu sholat zuhur. Ada sedikit yang keluar, ada sebagian yang sudah masuk di waktu asar. Ini saya ini yang melakukan ini, ya, memanjangkan sholat sampai kelewatan. Ada sebagian sholat yang keluar dari waktunya. Hukumnya apa? Yang pertama, ini hukumnya khilaful aula. Ya, ini hukumnya khilaful aula. Tidak berdosa, tidak berdosa. Itu keluar itu ada yang masuk ke waktu asar, tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena saya mengerjakan sholat bukan di waktu hurmah. Berkaitan ya dengan sebelumnya. Apakah saya mengerjakan di waktu hurmah? Mulainya. Nah, waktu hurmah itu kalau 2 menit lagi itu waktu hurmah. 1 menit lagi masuk asar itu waktu hurmah. Itu sudah kita bahas waktu hurmah ya. Tidak perlu lagi diulangi ya. Diulangi panjang lagi nanti. Jadi kenapa tidak berdosa? Saya tidak berdosa ini kenapa? Karena saya mulainya ketika sholat zuhur itu waktunya bukan waktu hurmah. 30 menit sebelum asar itu waktu apa? Waktu jawaz. Makruh pun tidak. Ya. Jadi tidak masalah sama sekali dari sisi dosa. Dari sisi dosa tidak masalah. Tapi kurang baik. Khilaful aula. Khilaful aula itu maksudnya al-aula khilafu. Sebaiknya jangan dikerjakan. Dia lebih ringan daripada makruh. Itu khilaful aula. Dia tidak sampai ke derajat makruh, tidak sampai. Antara mubah dan makruh lah, ya. Tapi tidak sampai makruh, tidak disebut makruh dia. Tapi kurang baik. Kalau bisa jangan dipanjangkan. Kenapa kau panjang-panjangkan? Kan cukup aja waktunya. Kamu mengerjakan sunnah-sunnah 30 menit. Tadi kan kita bahas 30 menit ya. Cukup enggak itu? Cukup. Kenapa lagi kamu panjang-panjangin? Kurang kah? Bahasanya begitu. Ya. Kurang kah? Itu sudah cukup, bahkan berlebihan. Jadi kalau bisa jangan kau panjang-panjangkan sholatmu. Karena waktunya sudah cukup untuk menjalankan sunnah. Kamu sudah bisa mengerjakan sholat sempurna. Ya. Jadi tidak perlu dipanjang-panjangkan sampai keluar sebagian sholatnya. Jelas ya? Ini yang pertama. Paham dah nih? Yang kedua, ya ini pelan-pelan ini. Yang kedua ini beda nih. Dia sholat di waktu qadar ma yasa' furudus salati faqat. Beda ini ya.
Yang kedua, waktunya yang tersisa hanya cukup melaksanakan sholat dengan rukun-rukunnya saja tanpa sunnah. Berarti sempit pas-pasan, tapi sempat. Contoh, kembali kita ke sholat apa? Zuhur. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Kalau kita perkirakan ya, seandainya nih, kita sholat zuhur tanpa sunnah-sunnah, pangkas semua sunnah-sunnah. Iftitah tidak pakai, ya. Surah tidak pakai, Fatihah jelas dipakai karena itu rukun. Tasbih ruku, tasbih sujud, zikir i'tidal, doa duduk antara dua sujud, hapus semuanya. Ganti dengan tumakninah saja, yang wajib-wajib aja. Yang tumakninah, Allahu Akbar, tumakninah, sami Allahu liman, tumakninah. Tumakninah aja dia, tidak ada zikirnya. Ya, ini yang wajib-wajibnya ya. Pangkas semua yang sunnah-sunnahnya. Dia yang wajib-wajibnya saja. Seandainya itu bisa dia kerjakan, contoh sekitar 4 menit lah. Ya, 4 menit bisa enggak itu? Bisa insyaallah. Berarti 4 menit ini cukup dia mengerjakan sholat isya full di dalam waktunya, tanpa ada yang kedua. Dengan syarat apa? Tanpa sunnah-sunnah ya. Kalau dia tambah sunnah-sunnah di situ, bisa keluar nanti dari waktunya. Jelas ya? Nah, jadi ini waktunya tinggal 4 menit. Allahu Akbar. Saya ini sholat 4 menit lagi. Tapi masih cukup kalau tanpa sunnah. Allahu Akbar. Kemudian saya panjangin sholatnya sampai keluar dari waktu zuhur. Ini hukumnya apa? Nah, di sini kata ulama hukumnya sunnah. Kok bisa sunnah? Supaya bisa mengamalkan sunnah. Jadi memanjangkan ini tujuannya untuk mengamalkan sunnah. Kalau dia tidak memanjangkan, sholatnya nanti tidak ada sunnahnya. Sholat yang ada sunnahnya sama sholat yang tidak ada sunnahnya bagus mana? Lebih sempurna yang mana? Lebih sempurna yang ada sunnahnya. Loh ini tapi keluar sholatnya, gimana? Tidak apa-apa, tidak berdosa. Kok bisa tidak berdosa? Karena dia mulainya bukan di waktu hurma, itu penting. Jadi ini berkaitan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak paham, ini bingung nanti. Karena dia bukan di waktu hurma. Ya, kalau 2 menit lagi asar itu waktu hurma. 1 menit lagi asar itu waktu sudah cukup soalnya. Sudah cukup mengerjakan sholat yang wajib-wajibnya. Kalau masih cukup yang wajib-wajibnya itu bukan waktu hurma. Jelas ya? Jadi ketika dia masuk di sholat itu bukan waktu hurma. Seandainya lewat sholatnya masuk ke waktu berikutnya tidak berdosa. Jelas? Jadi dia panjangkan untuk membaca sunnah-sunnah tidak masalah, jangan takut. Aku kalau baca sunnah-sunnah ini tidak sempat, nanti zuhurku ada sebagiannya masuk ke waktu asar. Tidak apa-apa, karena mulainya. Jadi yang dilihat itu apa? Mulainya, masuknya ke dalam sholat kamu di waktu apa? Itu intinya. Tapi, ini ada tapi ya. Ini ingat ada tapinya, dan di kitab ini tidak ada. Tapi sebagian ulama mengatakan yang kedua ini kalau bisa jangan dipanjangkan. Sebagian ulama ya. Jadi ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sebagian ulama ada yang mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan, panjangkan saja. Karena kalau tidak kamu panjangkan, sunnah-sunnah tidak bisa kamu kerjakan supaya sholatmu sempurna. Ulama lain mengatakan dosa dipanjangkan, dosa bagi sunnah-sunnah. Mending sholatmu semuanya di dalam waktunya.
tanpa sunnah daripada ada yang keluar dari waktunya meskipun ada sunnahnya. Jadi ada ulama yang memandang dari sisi kesunahan, ya, dari sisi kesunahan. Sholat itu kalau ada sunnahnya lebih sempurna. Dan masalah waktu ini tidak apa-apa juga karena dia bukan di waktu hurma. Ya, intinya di situ. Ada ulama melihat, oh jangan sampai keluar. Mending sholat itu utuh di dalam waktunya meskipun tanpa sunnah daripada ada yang keluar. Ya. Jadi ada yang melihat dari sisi waktu jangan sampai ada yang keluar, itu lebih baik meskipun tanpa sunnah. Jadi yang kedua ini ada khilafah, dia mengatakan dianjurkan, dia mengatakan tidak dianjurkan. Jelas ya? Masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dia masuk ke dalam sholat, waktu sholat sudah sangat sempit. Kalau dihitung-hitung tidak cukup untuk mengerjakan yang wajib-wajibnya, yang rukun-rukunnya aja tidak cukup, apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Contoh, mau sholat zuhur tinggal 2 menit lagi, cukup enggak? Yang wajib-wajibnya tidak cukup, itu 4 rakaat soalnya, tinggal 2 menit. Ini kalau dia sholat nih 2 menit lagi asar, Allahu Akbar, kemudian dia panjangin, dia tambah sunnah-sunnahnya. Ini hukumnya apa? Haram, tambah berdosa. Ya, memanjangkannya itu hukumnya haram. Kenapa coba? Nah, berhubungan ya dengan sebelumnya. Karena dia masuknya di waktu hurmah, masalahnya di situ. Dia masuknya di waktu yang diharamkan sudah. Dia sudah Allahu Akbar itu haram sudah. Dari sisi waktu dia sudah kena dosa. Kan dari sisi waktu ini ada yang dapat pahala besar, ada yang dapat pahala sedang, ada yang tidak ada pahalanya, ada yang kena dosa, sudah tidak ada pahalanya, kena dosa lagi. Itu pembagian-pembagiannya sudah kita bahas, ya. Nah, ini dia masukin di waktu hurmah, waktu berdosa sudah. Kemudian dia bersantai-santai lagi di situ. Sudah tahu nih waktunya sempit, kamu harus kejar sebisanya, ya. Ini malah santai-santai dia. Sudah terlambat malah santai, modelnya begitulah, ya. Ini kurang adab ini, ya. Ini tambah berdosa. Jadi ya ingat, kalau kita sholat terlambat, seandainya, nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dijaga, seandainya nih terjadi waktu sempit seperti tadi, 2 menit lagi asar, kita sholat zuhur, 2 menit lagi asar. Sholat secepatnya, jangan pakai sunnah-sunnahan, ya. Cepat, jangan iftitah, yang langsung saja Fatihah. Setelah Fatihah selesai langsung ruku. Yang wajib-wajibnya saja. Ini diingat ya. Kenapa? Kalau kita baca sunnah-sunnah di situ, ya kita perhatikan sunnah-sunnah, kita memanjangkan sholat. Tambah parah, tambah banyak nanti yang masuk ke waktu asar. Kita ini meminimalisir soalnya tujuan kita. Meminimalisir, ya. Semakin banyak sholat kita yang masuk ke waktu asar itu semakin buruk, banyak yang keluar. Kita harus jaga sholat ini di waktunya, jangan sampai keluar dari waktunya. Jelas ya? Kemudian sholat ini ada yang disebut adaan, ya, ada yang disebut dengan qadaan. Adaan itu apa? Qadaan itu apa? Adaan adalah idza adraka raka'ah fil waqt, kalau dia mendapatkan
menyolatkan satu rakaat di dalam waktu, maka disebut adaan. Maka disebut adaan. Baik dia punya udzur ataupun tidak ada udzur. Berarti orang yang sholat ya di waktu hurmah masih bisa adaan, ya jelas ya, pelan-pelan ini. Orang yang sholat di waktu hurmah masih bisa adaan kalau dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat maksudnya ketika dia selesai di sujud kedua, rakaat pertama, angkat kepala dari sujud kedua, Allah, itu selesai satu rakaat. Angkat masih di waktu zuhur. Kalau dia sholat zuhur misalkan, tadi tinggal 2 menit kan? Angkat pas dia berdiri ke rakaat kedua, masih waktu zuhur, semenit lagi. Berarti ini ada adaan, bukan qadaan. Berarti dia masih sholat adaan, masih dianggap di waktunya, tidak keluar sama sekali, masih di waktunya. Tapi hurmah berdosa, kecuali dia ada udzur yang tidak berdosa. Adaan bisa berdosa, bisa. Siapa bilang tidak bisa? Ya ini contohnya. Dia sholat di waktu hurmah sempat dapat satu rakaat. Kalau tidak sempat dapat satu rakaat namanya qadaan, selesai. Apalagi tidak sempat sama sekali, habis total sudah waktunya. Sholat zuhurnya di waktu asar habis sama sekali. Ini kalau dalam bahasa Banjarnya maginnya ya. Parah lagi nih ya. Jelas. Jadi orang yang sholat di waktu hurmah bisa adaan, bisa qadaan. Kalau dia sempat satu rakaat adaan, kalau tidak sempat dapat satu rakaat qadaan. Jelas ya. Bahkan ya orang yang sholat di waktu yang bukan hurmah, contoh waktu jawaz seperti 30 menit sebelum asar, itu bisa qadaan. Gimana gambarannya? Panjang. Satu rakaatnya panjang sampai setengah jam. Ya, pas di sujud pertama misalkan masuk waktu asar, satu rakaat tidak dapat ya. Ini namanya qadaan. Berdosa enggak? Berdosa enggak? Wah, enggak berdosa. Ini yang pertama tadi yang kita bahas. Bukan waktu 30 menit. Ini di awal tadi. Orang yang sholatnya di waktu yang cukup untuk mengerjakan rukun-rukun dan sunnah-sunnah cukup, kemudian dia panjangkan sampai keluar waktunya. Keluar waktunya nih macam-macam, bisa dari awal keluar ya, sebelum satu rakaat. Berarti berdosa atau tidak tadi? Tidak. Jadi intinya begini, jangan kita beranggapan setiap adaan tidak berdosa, setiap qadaan berdosa. Jangan. Ya. Bisa saja adaan itu berdosa, bisa saja qadaan itu tidak berdosa. Tapi apa jadi bedanya nih? Kalau begitu, adaan bisa berdosa, bisa tidak berdosa, qadaan juga bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Jadi apa bedanya coba antara adaan dan qadaan? Bedanya dari sisi waktu. Kalau adaan masih dianggap di waktunya, kalau qadaan sudah dianggap di luar waktunya. Kalau di waktunya ada kelebihan di situ, dari sisi pahala dia lebih besar pahalanya daripada qadaan. Adaan dengan qadaan sama-sama tidak berdosa nih. Ya, lebih baik yang mana? Adaan.
Sama-sama dapat pahala, adaan lebih besar. Adaan qadaan, dua-duanya berdosa misalkan. Mana yang lebih parah dosanya? Qadaan. Contoh, orang yang sholat di waktu hurmah, ini yang sama-sama berdosa dulu ya. Orang yang sholat di waktu hurmah, 2 menit lagi asar, tapi dia tidak memanjangkan sholat, ya. Oh, sempat dapat 1 rakaat di dalam waktu zuhur, berarti sholatnya ada. Ini yang pertama. Berdosa enggak? Berdosa enggak? Karena dia di waktu, ingat ini, jangan lihat adaannya, lihat dia mulainya kapan. Ya, berdosa ini sudah. Contoh kedua, sama seperti tadi, tapi dia memanjangkan. Tidak sempat dapat 1 rakaat di waktu zuhur, kepanjangan, dia iftitah, dia baca surah, ruku, i'tidal, pas sujud pertama atau pas duduk antara dua, atau pas sujud kedua belum bangkit, masuk sudah waktu asar, berarti luput 1 rakaat. Ini apa? Adaan atau qadaan? Qadaan. Berdosa enggak? Karena di waktu hurmah. Masalah dosa ini di waktu tadi itu masalahnya ya. Di waktu hurmah. Ini sama-sama berdosa ya. Gambaran pertama berdosa, gambaran 2 berdosa. Tapi pertama ini adaan, yang kedua qadaan. Bedanya qadaan lebih besar dosanya daripada adaan. Ya. Ada lagi yang tidak berdosa. Ya, yang tadi misalkan orang yang 30 menit lagi asar, dia sholat sampai selesai sholatnya dapat dia 1 rakaat, ya, atau mungkin semuanya dapat, ya, semuanya full di dalam waktu. Yang jelas adaan lah. Yang satu memanjangkan sampai jadi qadha, Al-Baqarah dibaca, tidak ingat lagi, keasikan, lanjut ke surah-surah berikutnya. Ya, belum ruku masuk asar sudah setengah jam keasikan. Misalkan, ini apa tadi hukumnya? Berdosa atau tidak? Tidak, karena bukan di waktu hurmah, ya. Tapi sholatnya jadi qadha ya. Nah, yang awal tadi ada, ini yang qadha, mana yang besar pahala? Adaan. Jadi adaan lebih besar karena di waktunya. Jelas ya? Ini antara adaan dan qadhaan. Orang yang melandau jam 7 salat subuh, adaan qadhaan? Qadha, jelas itu sudah. Itu habis total itu ya, tidak sempat. Nah. Berdosa atau tidak? Tergantung. Ini sudah keluar ini ya, udzur atau tidak tergantung ya. Nanti masalah udzur salat akan kita bahas setelah ini insyaallah taala. Ini jelas masalah adaan qadhaan ya. Nah, dan sebaik-baik amal ya adalah salat di awal waktu. Ini sudah kita bahas baik-baik. Waktu salat itu adalah di awalnya, waktu fadilah ya. Kemudian lagi masalah terakhir ya, masalah mengundur sholat ya. Kita tahu menyegerakan pelaksanaan sholat itu yang paling afdol ya. Makin cepat kita segerakan di waktu fadilah, itu makin besar pahalanya makin bagus ya, makin afdol. Tapi ada kalanya afdolnya itu malah ditunda. Ya, ditunda, ditakhirkan nanti, jangan cepat-cepat sholatnya, jangan nanti dulu, ditunda dulu. Ada gambaran-gambarannya banyak sekali, dan ini bahkan hukumnya yundab, sunnah. Kau menunda dapat pahala, ya, dapat pahala. Gambarannya banyak ya, dan secara umum kalau kaidahnya
idza kana at-ta'khir min maslahati shalah fa yusannu ta'khiruha. Kalau menunda solat itu bagian daripada kemaslahatan, bagian daripada kebaikan solat, maka bagus ditunda. Tapi tetap niat kita apa? Mengerjakan solat di waktunya. Tetap itu kita niatkan seumur hidup dah. Ya, kita niatkan setiap kali solat kita kerjakan di waktu fadilah. Kecuali mungkin ada kesibukan, ada apa yang membuat mungkin solat kita ini bisa tidak khusyuk, bisa terganggu, bisa banyak pikiran, di situ baru kita tunda, maka di situ hukumnya sunnah. Sakit perut misalkan, aku harus sholat di awal waktu, sholat di waktu fadilah, mana bisa waktu fadilah perut begitu? Hah? Allahu Akbar. Hah? Tidak bisa dipaksa-paksa. Ya. Sudah bereskan dulu perut, keluarkan dulu isi-isinya sampai tidak mengganggu lagi atau lapar betul dia. Ya, ini kalau Allah Akbar, otaknya ini makanan aja. Sudah nanti makan dulu makan, tidak apa-apa nanti. Ya, nanti terganggu otaknya. Ya. Banyak gambarannya. Atau sudah apa? Sudah lama nih, ya nggak berhubungan misalkan, ya kan, mau betul ya sama istrinya misalkan. Ini kalau sholat dulu nggak bagus ini, sudah selesaikan dulu, kabulkan dulu hajat, habis itu sholat, tapi jangan tidur habis itu. Ini secara umum ya. Nah, di antara gambaran-gambaran yang disunnahkan untuk menunda pelaksanaan sholat itu seperti masalah sholat duhur ya. Sholat duhur ini kalau panas di waktu fadilah maka sunnah ditunda, dan ini ada syarat-syaratnya ya. Singkat saja, yang pertama sholat duhur. Kalau masalah panas, ini boleh tidak kita menunda pelaksanaan sholat karena panas? Boleh, sunnah, asalkan memenuhi syarat. Apa? Yang pertama sholatnya sholat duhur. Ya. Yang kedua, antakun fi waqtil har, memang waktunya waktu panas. Ya. Yang ketiga, gutur har, memang negaranya negara panas. Berarti Indonesia tidak masuk, berarti ini tidak bisa nih. Berarti kalau kita di Indonesia dengan alasan saat sholat duhurnya nanti jam 2 aja bisa kah? Panas ini. Misalkan Ustaz Fadilah dihubungi, nanti aja ya. Kita sholat duhurnya jam 2 aja, jangan jam yang 12:30 misalkan ya. Jangan jam 12-an, jangan. Tunggu dingin, enggak bisa. Oh ini panas Ustaz, katanya sunnah ditunda. Itu di negeri panas. Kita di Balikpapan enggak, ya kayak di Arab ada musim panasnya. Kita ada musim panas kayak di sini? Ada? Nggak ada. Jadi tidak berlaku di sini. Ini khusus yang di musim panas. Negara-negara yang ada musim panasnya, di saat musim panas khusus sholat zuhur dan sholatnya berjamaah ya, dan posisinya jauh dia, jauh mau ke masjidnya jauh. Ini boleh ditunda, bahkan hukumnya sunnah pelaksanaan zuhur ditunda. Wallahu a'lam. Cukup. Panjang ini, sudah jam 9 ini. Ada pertanyaan? Malam sudah nih, jam berapa? Jam 11 sudah. Jam 11. 11 kurang 2 jam. Jam 11 kurang 2 jam. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak mau sholat sama sekali atau menunda aja? Wah itu fatal itu.
berarti dia tidak mau sholat. Nah beda kalau menunda ya, boleh. Aku masih kacau pikiran, nah, nanti dulu aku mau menangkan, tidak konsen. Masih boleh. Menunda tapi jangan sampai kelewatan, jangan sampai keluar dari waktunya. Kalau tadi gimana? Apa tadi kata-katanya? Artinya dia tinggalkan. Ya maka jawab begini, makanya sholat supaya hati tenang. Itu jawaban yang paling tepat. Makanya sholat supaya hati tenang. Selesai. Ada lagi, sebenarnya itu pembelaan aja. Intinya tidak mau sholat. Orang itu kenapa? Khilaful aula itu hampir makruh, tapi tidak sampai makruh. Kalau bahasa kitanya kurang baik begitu. Atau begini, bahasa kitanya khilaful aula itu lebih baik jangan. Al-afdal khilafu, al-aula khilafu. Ya begitu. Ada lagi? Jelas ya? Khilaful aula lebih baik jangan dilakukan. Tapi dia tidak sampai ke makruh. Kurang dari makruh, separohnya lah. Makruh bagi dua lah, begitu ya sudah. Lebih ringan daripada makruh. Ada lagi? Hati tidak tenang. Ya. Kalau sholat itu mungkin ada juga dalam melaksanakan satu sholat. Nah sholat apa lagi? Itu ada juga tidak tenangnya. Soalnya kadang-kadang Ya pikiran. Kayak tapi itu ada juga gambaran-gambaran yang masuk dalam Ya. Ya. Tidak apa-apa, teruskan aja. Yang penting jangan tidak sholat. Yang penting jangan tidak sholat. Sholat ada pikiran apa? Sholat aja pokoknya. Ya. Berusaha kita jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai gara-gara pikiran-pikirannya masuk dalam sholat, mending aku tidak sholat. Salah. Sudah, tidak apa-apa. Seperti orang zikir tapi tidak bisa menghadirkan hati. Sama seperti itu. Ya Syekh, saya ini berzikir dengan lisan terus, hati saya ini tidak masuk zikirnya, tidak bisa merenungkan maknanya, lari. Apa yang disebut tidak seperti apa yang dipikirkan. Ya Syekh, bagaimana? Susah, saya tidak bisa khusyuk, tidak bisa hadir hati, cuma di mulut aja. Kata Syekhnya apa? Kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah digerakkan lisanmu untuk berzikir kepadanya. Kamu sudah dikasih taufik, syukuri itu dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan nikmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu zikir lisan, minta juga kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikanmu zikir hati. Yang jelas jangan putus asa. Sudah alhamdulillah, seperti kita sudah sholat, alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah, meskipun otak kemana-mana. Ya, bersyukur, nanti minta kepada Allah Ta'ala, tetap berusaha untuk menjaga hati ya dari was-was. Baca An-Nas setiap mau sholat, itu diantaranya yang gampang, yang mudah ya. Kiat-kiat khusyuk ini banyak, ada pembahasannya khusus ya, supaya hati khusyuk itu bagaimana, supaya tidak mudah dimasuki berbagai macam pikiran-pikiran di luar sholat. Bagaimana, ada pembahasannya khusus bagaimana khusyuk di dalam sholat. Nah, ada lagi, silakan. Keluarga, olahraga, ya. Boleh sholat, boleh, boleh.
Maksudnya, oh itu khusus di dalam masjid, di tempat sholatnya. Tapi sholat isyraq boleh. Soalnya itu bagian daripada sholat duha di awal waktu. Kata sebagian ulama, sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Boleh, ya boleh. Tapi kalau mendapatkan keutamaan pahala haji umroh sempurna itu tidak bisa. Itu dia harus bertahan di tempat sholatnya. Ya, bertahan habis sholat subuh, bertahan di tempat sholatnya, bukan keluyuran ya. Ada lagi. Maksudnya perempuan. Tidak apa-apa. Di belakang itu diikat. Laki-laki memang tidak boleh. Dibiarkan saja. Rambut itu dibiarkan saja ketika sujud. Jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan ketika sujud. Ditahan. Gitu. Dibiarkan saja dia jatuh. Tapi jangan sampai menutupi dahi. Itu maksudnya. Kalau itu maksudnya betul. Ya, perempuan gimana rambutnya? Di dalam nih rambutnya. Laki-laki. Rambut gondrong. Ya, sudah biarin aja. Ketika sujud kan dia jatuh rambut kan. Nah, kadang ada orang sujud tuh enggak mau jatuh rambutnya, dia tahan. Nah, itu jangan biarkan rambut itu ikut sujud juga, modelnya begitu. Siapa yang gondrong-gondrong? Jangan. Tertahan kan nanti. Oh, peci enggak apa-apa, di dalam dia soalnya. Yang enggak pakai peci. Ada lagi. Betul itu. Kalau memang maksudnya tadi menahan rambut, ya itu makruh. Ketika sujud, ya ketika dia sholat. Ada lagi. Tapi kalau perempuan ya di dalam, rambut genah, ya memang dia tertahan. Ya, jelas ya. Laki-laki, tapi tidak haram, tidak sampai haram. Ya. Ya. Tapi bukan perempuan. Ya, aman sentosa. Ada dia kan di dalam. Ada lagi. Enggak boleh? Boleh kalau minum enggak apa-apa. Maksudnya sudah nyampaikan begitu. Enggak apa-apa kalau minum, asalkan di situ saja, misalkan ada standby tumbler di situ haus ya. Minum sedikit boleh saya enggak apa-apa. Asalkan jangan sambil ngobrol aja. Keluar ngopi dulu, ini di situ-situ aja kan. Di situ enggak apa-apa. Asalkan di tempat, bukan beralih. Kalau beralih bisa membuat dia enggak fokus lagi dengan apa yang didengar. Tapi kalau di depan-depannya aja minum sedikit, tapi dia fokus, enggak masalah sama sekali. Ya, minum sedikit, tapi enggak membuatnya enggak lagi memperhatikan khutbah ya. Intinya itu. Kalau dia masih perhatian dengan khutbah, minum sedikit enggak masalah sama sekali. Tapi kalau sudah keluar mau minum ada di luar masjid misalnya, itu kurang tepat. Kecuali memang betul-betul haus dia, mau pingsan, lain lagi darurat ini sudah. Ya, ada lagi. Kalau ngopi jangan keluar, ngopi dulu. Sekalian secucuk, 2 cucuk Salome dulu ya. Ada lagi.
Oh jangan pikir nanti ya, karena tidak boleh ya, langsung saja. Qomat tidak apa-apa, qomat dulu, sunnahnya qomat dulu, qomat dulu. Habis itu langsung sholat. Jangan berzikir dulu, nanti dikhawatirkan ada jeda terlalu lama. Boleh ngomong, maksudnya tidak apa-apa, ngomong-ngomong itu tidak apa-apa. Jedanya jangan terlalu lama antara sholat pertama dengan sholat kedua. Ini kalau takdim ya, sholat jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak apa-apa. Jamak takhir, sholat zuhurnya di sholat asar itu tidak apa-apa lama-lama. Mau berzikir apa boleh-boleh aja. Yang takhir ya, kalau takhir boleh, karena jeda di jamak takhir itu hukumnya tidak ada jeda di situ, hukumnya sunnah bukan wajib. Seandainya ada jeda itu masih tidak apa-apa. Jedanya lama setengah jam misalkan, itu masih tidak apa-apa. Walaupun ngobrol ya. Kalau jamak takhir, sholat zuhur di sholat asar ya, menunda, mengundur itu. Ini yang jawab siapa ini? Zuhur dulu ya baru asar. Pelaksanaannya begitu, tapi di waktu sholatnya di waktu asar, tapi yang pertama kali dikerjakan zuhur dulu baru asar ya. Harus diurut. Kalau dia asar dulu boleh-boleh saja, tapi tidak sunnah. Itu kalau takhir ya. Tapi kalau takdim tidak bisa, harus berurutan. Asar zuhur dulu baru tidak boleh asar dulu baru zuhur. Zuhur dulu baru asar. Kemudian jedanya tidak boleh ada, harus cepat. Ini kalau takdim. Ini kan yang ditanyakan tadi takdim ya. Jadi tidak ada zikir-zikir habis salam astagfirullah, tidak ada nanti, atau ba'diyah nanti tidak ada. Kalau dia ba'diyah sudah tidak bisa lagi, sudah tidak bisa lagi sholat asar ya. Ada lagi jelas ya? Ada ya, boleh, tapi waktunya kapan? Boleh, siapa bilang tidak boleh? Nanti ada kita bahas. Belum. Kelajuan pertanyaannya, ini ada pembahasannya nanti. Sholat contoh ya, takdim, zuhur dan asar. Kita ingin mengerjakan sholat sunnah rawatib, maksudnya begitu ya, qobliyah dan ba'diyah. Bagaimana caranya? Nih, adzan dulu, kemudian qomat, yang versi lengkapnya ya, adzan, qomat, kemudian sholat qobliyah. Terserah mau 2 atau 4, afdolnya 4 full ya. Kemudian sholat zuhur jamak takdim. Nah ini nanti mungkin dia qosor kah, dia itmam kah, tergantung ya. Bisa 2, bisa 4. Setelah zuhur dia mau ba'diyah belum boleh. Kenapa? Karena dia menjamak harus tidak boleh ada jeda. Harus berturut-turut, berkesinambungan, berkelanjutan, mualah namanya kalau dalam bahasa Arab, atau wila dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada jeda. Dan jedanya ini ukurannya kalau sempat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat singkat, maka sudah dianggap putus. Ya, jadi setelah sholat zuhur langsung sholat asar, tapi qomat dulu, sunnah hukumnya.
Qomat dulu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya ya. Setelah qomat, sholat asar. Sholat asar terserah nanti 4 atau 2 tergantung dia qasar atau itmam. Nah, sholat asar, setelah sholat asar baru lanjutkan sholat sunnahnya yang belum. Apa? Ba'diyah zuhur, kerjakan ba'diyah zuhur 4 atau 2. Kemudian sholat sunnah asar, sholat sunnah asar bisa 2 bisa 4. Kan tadi dia ada sholat sebelum asar, ada sholat sunnahnya. Tidak boleh, memang tidak bisa karena tidak boleh ada jadi setelah asar itu dikerjakan sholat rawatibnya zuhur, sholat rawatibnya asar. Jelas ya? Kodo bukan kodo jamak ini ya. Ya. Begitu salam, langsung lagi tanpa Qomat. Ya. Qomat tidak apa-apa, itu bukan jeda, itu bagian daripada perintah disunahkan. Ya, jadi tidak masalah qomat. Terus dan dia sebentar aja qomatnya juga. Ada juga orang qomat tuh lama-lama. Ya. Dah, langsung jeda. Ya, karena qomat sebentar dan dia bagian daripada kesunahan. Tak apa-apa, aman. Udah lagi. Ya. Kalau ya. Ya. Sendiri. Boleh. Ya, yang penting langsung tadi, jangan lambat-lambat. Ya, ada lagi. Ini kemana-mana nih pertanyaan ini. Ya. Ini seperti habis khatam kitab ini selesai semuanya, baru pertanyaan ya, semuanya. Jadi kayak ujian akhir ini berarti nih. Pertanyaan ujian akhir ini. Ya silakan apa lagi? Yang kembali ke sholat asar yang nggak boleh sholat sunnah itu sholat sunnah yang seperti itu. Kadang bilang ada yang pas waktu umroh dia jamaah sholat asarnya di Zuhur di Madinah. Begitu dia ikut ambil ihram, ada yang bilang nggak boleh sholat sunnah ihram tadi karena setelah sholat. Ya paham. Nah ini sudah atau belum? Sudah kayaknya kita bahas ini ya. Masalah waktu-waktu yang diharamkan sholat. Sudah atau belum? Sudah. Terus saya lihat dulu ya. Tunggu saya lihat dulu. Sudah atau belum? Oh belum. Ya, belum. Setelah udzur sholat. Belum. Jadi boleh ditanya ya kalau belum. Kalau sudah jangan, ini tidak boleh ditanya kalau sudah. Sudah dibahas apalagi ditanya-tanya. Ya, ini memang belum, jadi tidak apa-apa ditanya. Nanti akan kita bahas. Jadi ini berkaitan dengan sholat-sholat yang diharamkan dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Ya, jadi ada waktu-waktu yang diharamkan di situ untuk mengerjakan sholat. Tapi tidak semua sholat. Tidak semua sholat khusus saja. Nah, di antara waktu yang diharamkan itu ada 5, di antaranya ada habis sholat asar yang ditanyakan habis sholat asar ya. Habis mengerjakan sholat asar hati-hati sampai maghrib, itu di antaranya. Setelah assalamualaikum warahmatullah, selesai sudah sholat asar sampai waktu maghrib hati-hati kalau mau sholat.
salah-salah berdosa karena kita berada di waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat-sholat tertentu. Apa yang diharamkan? Di antaranya sholat sunnah ihram tadi. Itu sunnah ihram kan? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah ihram ini sholat sunnah yang memiliki sebab mutaakhir. Nanti akan kita bahas ya. Jadi yang dilarang itu yang pertama sholat yang memiliki sebab mutaakhir. Mutaakhir itu maksudnya sebab setelah sholat. Contoh sholat sunnah ihram. Kenapa ini disunahkan? Karena dia mau berihram. Ketika dia ingin berihram, sunnah sholat dulu. Berarti kenapa ini sholat disunahkan? Sebabnya karena berihram. Oleh karena itu disebut dengan sholat sunnah Tapi berihramnya kapan? Sebelum sholat atau setelah sholat? Setelah sholat. Kita niat ihram itu setelah sholat sunnah ihram. Berarti ini sholat sunnah masuk di dalam golongan sholat sunnah yang memiliki sebab setelah sholat mutaakhir. Semua jenis sholat yang memiliki sebab mutaakhir dilarang dikerjakan di 5 waktu terlarang, 5 waktu yang diharamkan. Di antaranya setelah mengerjakan sholat asar, dan itu bukan sholat sunnah ihram saja. Di antaranya lagi sholat sunnah hajat tidak boleh. Itu sholat sunnah yang berhubungan dengan sebab mutaakhir. Kenapa dia sholat sunnah? Ada hajat, dia minta hajat kepada Allah. Kapan mintanya? Habis sholat atau sebelum sholat? Habis sholat. Berarti tidak boleh sholat sunnah hajat. Sholat sunnah istikharah. Kenapa dia sholat sunnah? Karena dia ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan terbaik, istikharah. Kapan dia istikharahnya? Setelah sholat. Setelah sholat. Dan itu namanya sholat istikharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kalau memang perempuan itu baik untukku dunia akhirat, jodohkanlah untukku secepatnya. Kalau memang tidak baik, jauhkan dari, ganti dengan perempuan yang lain. Nah, ini istikharah nih. Istikharah cari jodoh ya. Misalkan. Nah, ini tidak boleh juga dia kerjakan habis sholat asar. Atau sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. Itu sholat sunnah. Kenapa disunahkan? Karena ingin mau berangkat. Sholat dulu supaya diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sholat sunnah yang memiliki sebab setelah sholat mutaakhir. Ini tidak boleh. Ini yang pertama, dan banyak lagi itu diantaranya saja. Yang kedua yang diharamkan adalah sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebab, yang tidak ada waktu. Dia tidak punya waktu, dia tidak punya sebab, disebut dengan istilah sholat mutlak. Ini tidak boleh. Selain itu boleh. Jelas ya? Boleh. Sholat sunnah yang memiliki sebab mutaqaddim maksudnya sebab sebelum sholat. Kayak sholat tahiyatul masjid. Kenapa sholat dia? Karena masuk masjid duluan atau sholat yang duluan? Masuk dulu. Kita tidak ada sholat dulu baru masuk dulu baru sholat. Jadi kapan datang kesunahan sholat? Ketika kau masuk. Berarti sebabnya duluan sebelum sholat sunnah wudu juga duluan itu. Kenapa disunahkan? Karena wudu sebelum sholat. Sebelum. Nah, sholat dulu habis wudu. Habis itu wudu. Ya, sholat sunnah wudu itu wudu dulu baru sholat dulu habis wudu. Itu tidak apa-apa habis apa. Nah, sholat yang punya sebab mutaqaddim yang duluan sebabnya itu tidak apa-apa. Begitu juga sholat yang memiliki waktu ya tidak apa-apa. Ya,
Sholat yang memiliki waktu seperti sholat sunnah tadi, ya itu sholat sunnah yang memiliki waktu dan waktunya sudah lewat, kita ingin mengqadha misalkan, itu tidak masalah sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha sholat rawatibnya zuhur setelah asar, boleh. Atau kita tidak sholat sunnah asar sebelumnya, sebelum asar kita tidak sempat sholat, datang terlambat ke masjid, imam langsung qomat, habis asar kita sholat, boleh tidak? Boleh, karena itu sholat sunnah yang masih di waktunya. Nanti kita bahas tuh masalah qobliyah ba'diyah, belum lagi. Ini pertanyaan ujian akhir ini. Semua bab ditanya. Ada lagi? Cukup ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairil khair wa 'anum 'alayhi wa fiqna lil khair wa 'inna 'alayhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.